10 Desember menjadi hari yang penting bagi dunia untuk merayakan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peristiwa yang melatari 10 Desember sebagai hari penghormatan HAM karena di tanggal itu pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mendeklarasikan secara universal hak-hak asasi manusia yang biasa disingkat dengan singkatan DUHAM. Ini suatu peristiwa sangat penting yang lahir dari sintesa dari peristiwa sebelumnya di mana negara-negara di dunia terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. DUHAM diniatkan agar mencegah dunia kembali pada tragedi kemanusiaan yang teramat pilu. Di Indonesia, usaha dan upaya agar negara bisa menghormati dan menegakkan hak asasi manusia memiliki jalan yang panjang dan berliku yang diperjuangkan oleh para aktivis HAM. Usaha memperjuangkannya dimulai dari memperkenalkan prinsip-prinsip nilai HAM kepada seluruh komponen elemen bangsa, serta mendorong agar kebijakan negara ramah dengan HAM. Bahkan melawan segala bentuk kebijakan negara yang melanggar prinsip HAM itu sendiri. Sekitar akhir Maret 2004 menjadi pengalaman pertama yang bersejarah buat saya dalam memahami dan mempelajari tentang HAM dari aspek sejarah, prinsip, serta teori-teori penerapannya. Ya, saat itu saya mengikuti pelatihan pengacara HAM yang diselenggarakan oleh organisasi pembela HAM bernama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Acara berlangsung di kawasan Puncak Bogor, dilaksanakan selama 6 hari. Pelatihan ini sungguh membuka wawasan baru saya tentang HAM yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Dalam pelatihan itu, salah seorang mentor mengajukan pertanyaan yang sederhana kepada peserta pelatihan. Apa perbedaan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM? Menurut saya saat ini pertanyaan semacam itu sangat aktual. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara keduanya secara tepat. Bahkan belum tentu menemukan jawaban yang tepat ketika mencari jawabannya di mesin pencarian di Google. Karena banyak sekali varian informasi yang disediakan oleh mesin pencari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada mahasiswa saya sering mengajukan pertanyaan mendasar seperti itu. Dan banyak di antara mahasiswa saya yang tidak memahami secara tepat mengenai perbedaan pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum. Ya, bisa dibayangkan kalau begitu bagaimana dengan masyarakat umum. Tentu menghadapi kesulitan untuk membedakan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Padahal ini baru bagian awal pengantar memahami HAM. Untuk memperjuangkan HAM di Indonesia memang penuh dengan resiko. Apalagi perjuangannya dilakukan secara gagah berani, atau kita mengenalnya dengan istilah high profile, dalam posisi fighting face to face dengan aktor pelanggar HAM yang pada umumnya merupakan oknum aparatur negara.
Kematian Cak Munir di tahun 2004 menjadi bukti nyata bagaimana risiko yang dihadapi oleh seorang pejuang HAM. Kematiannya memiliki relasi yang kuat dengan aktivitas pembelaan HAM yang dilakukan oleh Cak Munir di era tahun 98, di mana ia berhadapan dengan institusi negara yang diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melanggar HAM. Sementara itu, rentetan peristiwa demi peristiwa kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil kepada aktivis pejuang HAM dan organisasi pembela HAM, bahkan lembaga negara yang mengurusi HAM juga memenuhi catatan sejarah di Indonesia. Senin dini hari lalu kita digegerkan dengan berita tewasnya 6 anggota Ormas FPI di Jalan Tol Cikampek yang tertembak oleh peluru polisi. Polisi menyampaikan fakta peristiwa ini berdasarkan versinya, sementara FPI atau dikenal dengan Front Pembela Islam juga memiliki versinya sendiri yang kontra dengan narasi versi polisi. Sementara itu, para pejuang HAM di organisasi pembela HAM juga memiliki pandangannya sendiri serta penilaiannya dan sikapnya terhadap peristiwa tersebut. Bahkan Komnas HAM sudah bersikap untuk melakukan investigasi. Dalam situasi hari ini memang tidak mudah bagi para aktivis HAM memberikan sikap dan penilaiannya terhadap kasus ini. Dalam kondisi di tengah masyarakat sedang terdapat polarisasi kelompok dalam merespon kasus ini. Sayangnya polarisasi ini sudah tercampur baur, bernuansa polarisasi yang muncul di masa Pilpres 2019 yang menyisakan kebencian-kebencian antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sementara kelompok masyarakat lain yang mencoba untuk bersikap secara proporsional dalam menilai kasus ini terbenam di dalam gemuruh narasi kebencian di antara kelompok yang dominan sedang saling menyerang kelompok lainnya. Ya, sungguh situasi seperti ini memiliki tantangan tersendiri untuk memperjuangkan HAM di Indonesia menjadi tidak mudah. Lalu Anda dan saya bagian dari kelompok mana di dalam situasi hari ini? Saya ada di barisan orang-orang yang menyatakan tidak senang dan tidak suka dengan kelompok-kelompok sipil yang bersikap intoleran dan memicu kekerasan kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya. Namun, saya juga ingin agar alat-alat negara dapat menghormati dan menegakkan HAM. Selamat Hari HAM, HAM untuk semua. Salam seruput.